A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Mat Peci Channel. Oke lur, santai-santai di hari Sabtu malam minggu lur. Ya liburan lah di malam minggu gitu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, lur, saya lanjut kembali tentang beliau Syahidra Beningit ini yang keturunan dari Nusantara, ya toh, banyak yang berpendapat dari Jawa atau Sumatera, Kalimantan atau nggak penting itu, ya toh, entah berasal dari mana, memang sih penting tapi nggak terlalu penting kan, seperti itu lur. Yang penting dari Nusantara, tempat Nusantara, tempat lahirnya kita, ya toh, Nusantara ini nggak peduli lah, ya toh, yang penting itu gitu loh. Karena banyak beranggapan seperti itu, yang dari sinilah, dari sinilah, dari situlah, ya kan repot. Lebih baik seperti inilah, yang penting dari Nusantara, seperti itu. Entah itu dari mana keluarnya, ya nggak usah diperdulikan lah, ya toh. Ya siapa tahu ada di tempat Anda, ya di dekat teman-teman lah, seperti itu. Ya bersyukurlah seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh, entah dari mana teman-temannya, dari mana, ya mungkin dari dekat lah, sekitar situ, atau agak jauh-jauh lah. Yang penting itu lur, dari Nusantara, kesatria yang lahir dan keluar dari Nusantara ini, kesatria yang siap melanglang buana, mengembara ke seluruh dunia, seperti itu, ke seluruh dunia, insya Allah seperti itu lur. Mengembara di seluruh dunia, pelosok dunia bahkan, seperti itu nantinya. Akan membawa kedamaian, ketentraman umat manusia, juga umat-umat yang lain, bahkan tanaman, tumbuhan, makhluk hidup lah, ya kan, seperti itu nanti ya. Sama dengan Dajjal ini dulu. Dajjal ini nggak luput kemana-mana, ya toh, di daerah kemanapun disinggahi. Disitulah nanti akan keluar disinggahi oleh Dajjal. Di situ otomatis Syahidra Beningit, kesatria ini muncul, seperti itu loh, ya kan, muncul untuk membentengi umat-umat manusia yang lain agar tidak tersesat, seperti itu. Tidak tersesat, akan membawa kesesatan, fitnah, penipuan, seperti itu. Seperti itu lur, ya toh. Oke, lanjut lur, tentang ini beliau yang Syahidra Beningit ini, yang entah dari mana, yaitu tadi akan membawa misi perdamaian, ketentraman seluruh makhluk hidup, ya toh, baik itu di Nusantara, di luar negara lain, di luar negeri lah, ya toh. Semua orang akan tertuju, entah ini teknologi masih ada atau enggak, Allahu a'lam lur, enggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudaraku, ini di mana atau dari mana, tidak ada yang tahu. Santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Pemandangan di depan, entah apa yang dilihat. Ya masa depan kita atau semuanya lah, itu seperti itu. Kita sambil menunggu dan menunggu beliau yang sekarang ini, seolah-olah tidak ada pemimpin, ya toh, yang memimpin kita menuju ke tempat kedamaian, ketentraman, seperti itu sekarang. Ya kita tunggu di tahun 2024 ini, siapa tahu kan, seperti itu lur. Allahu a'lam.
tunggu 2024 ini, entah di bulan 3, 4. Ya, sekarang ini kita akhir zaman, umat akhir zaman. Seperti apa nanti kita juga belum tahu suasananya nanti setelah beliau hadir, ya toh, ada di antara kita. Entah apa yang terjadi atau merasakan nanti jika beliau ada di sisi kita pun nggak tahu rasanya itu bagaimana, seperti apa, ya kan? Karena kita masing-masing memikirkan diri kita masing-masing lah. Memikirkan diri kita masing-masing, apa-apa saja ya, nggak memikirkan hal yang lain. Hidup, cari makan, bekerja, seolah-olah hidup ini seperti monoton, nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa yang harus seperti ada apa ya dikejar untuk mencapai suatu tujuan. Rasanya hidup ini tidak punya tujuan. Tujuan kita hanya dunia, ya kan? Dengan dunia itu kita bisa ya hidup gitu loh. Kebanyakan orang kan berpikiran demikian. Tapi sesungguhnya tujuan utama itu bukan itu. Tujuan utama itu, ya kan? Inilah tujuan utama kita nanti. Jika kita merasakan atau menjumpai suatu kepemimpinan beliau, atau pemimpinan Satrio Piningit ini, itu nanti akan membuat kita punya tujuan hidup yang pasti jika kita menjadi pengikutnya. Sekarang kita kebanyakan lah hidup kita nggak pasti, hanya makan, cari uang, itu saja. Nah, repot nanti jika beliau muncul, itulah tujuan kita, tujuan hidup kita yang sesungguhnya, seperti itu. Ya mau bagaimana lagi, ya tinggal kita jalani saja, ya toh. Kita jalani apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kita, ya bagaimana lagi, ya kita harus menjalani saja. Tujuan hidup itu kita bagaimana, ya toh. Ya santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan, entah pemandangan yang bagaimana. Ya di malam hari menghilangkan penat lah lur, ya kan? Cari angin malam, seperti itu lur. Santai-santai sambil lihat pemandangan saja lur di depan, suasana di malam hari. Ya cahaya lampu yang seperti ini gitu, di malam hari. Lanjut loh, kok ngelantunan kehidupan sih rek. Melantunan kehidupan yang seperti ini, ya seolah-olah nggak punya arah dan tujuan, terombang-ambing di lautan, nampak buih dan bagaimana, seperti itu lur. Oke lur, cukup sampai di sini dulu lah. Kita sambung kembali nanti. Jaga diri baik-baik semua saudaraku. Jaga iman dan kita, karena tujuan hidup yang pasti sekarang ini belum pasti, mumet ya toh. Tujuan hidup kita hanya ya seperti itulah, sekedar cari makan, ya toh. Sudah selesai seperti itu, seolah-olah nggak ada tujuan utama rasanya. Utama itu yang mana? Tujuan kita yang utama itu seperti apa, ya toh. Ya seperti inilah rasanya, ya toh. Monoton loh, bosen. Yang seperti itu yang bosan dan monoton. Ya harapan kita itulah nanti turunnya Mujadid ini berarti kita punya tujuan hidup yang pasti, itu berarti ya kan, mengikuti Imam Al-Mahdi, pemimpin kita, seperti itu. Baik lur, terima kasih, jaga diri baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.